Kembali lagi di Insight Ramadan bersama Basnas Basis DKI Jakarta. Dan tidak terasa kita sekarang sudah ada di segmen akhir. Tadi kita sudah dengar banyak banget program-program dari Pemkot Jakarta Timur yang bekerjasama dengan Basnas Basis khusus untuk wilayah Jakarta Timur sendiri. Dan insya Allah ini bisa bermanfaat bagi banyak masyarakat, terutama khususnya untuk di wilayah Jakarta Timur. Nah sekarang saya mau tanya sama Pak Wali. Pak Wali, kedepannya ada lagi nggak sih impian-impian, goal-goal besar lagi yang mungkin insya Allah akan kolaborasi dengan Basnas Basis dan nanti impact-nya kembali kepada masyarakat? Saya kira banyak ya. Sekarang pemerintah pusat sedang menggalakkan pencegahan stunting. Stunting ini kan nggak bisa dikerjakan sendiri, mesti semua leadingnya semua sektor berjalan. Betul. Terutama yang tidak terdapat di APBD. Contohnya kita STBM sekarang kan. Bagaimana membangun sanitasi berbasis masyarakat, total berbasis masyarakat. Betul. Ya, masyarakat dibiasakan tidak membuang pupnya sembarangan. Ya. Tentunya kita perlu kolaborasi dengan Basis. Ya, kita pakai wadah Basis, bagaimana mereka CSR mau kita ajak berkolaborasi. Karena di Jakarta Timur aja datanya masih banyak yang belum STBM. Ya, pembenahan lingkungan itu kan nggak mudah, nggak bisa saya sendiri. Betul. Harus komprehensif, nggak bisa parsial, harus semuanya kita benahi. Betul. Hijauannya, lingkungannya, air bersihnya, dan yang saya disampaikan tadi, buang limbah terakhir manusianya kan begitu. Tentunya tetap harus kita gandeng Basis. Yang kedua, bagaimana kita mensejahterakan secara ekonomi. Ya, masyarakat ternyata pasti masalahnya ekonomi karena kan kontraksi COVID kan sekarang dari pandemi ke endemi. Betul. Transisi kan sulit ya. Masuk ke Ramadan lagi. Betul. Nah, tentunya kita nggak bisa mengandalkan serta-merta Basis juga sih, nggak bisa. Bagaimana kita meyakinkan pengusaha untuk berbagi di luar Basis ya, Jakarta Timur. Ya kita upayakan, termasuk para pejabatnya, ASN yang ada. Sampai tadi oleh Bu Eka kan, semua pejabat setiap bulan dari TKD-nya penghasilannya dipotong 2,5% untuk Basis. Kita udah jalankan itu. Gak cukup di situ, tapi harus kita cari lagi upaya lain. Bagaimana pembangunan ini dirasakan oleh masyarakat dan dilakukan juga oleh pemerintah bersama masyarakat. Betul, betul. Kita buat urban farming, penghijauan, ya kan? Kalau Mbak lihat mungkin sepanjang tol Becakayu, Kalimalang lihat nggak? Ada tanaman kol, ada sayur mayur. Itu nggak bisa datang jadi seperti itu. Kita lakukan upaya inovasi bersama masyarakat. Pertama kita berikan bibit, kita berikan asistensi, kita edukasi mereka. Setelah itu kita buat di sana. Nanti kita lombakan per RW atau per RT supaya mereka terpacu. Memberikan yang terbaik ya Pak ya. Aslinya, hasilnya buat mereka bukan buat kita. Minimal mereka bisa beli bibit. Betul. Selanjutnya, betul. Ya kan? DKI ke Jakarta kan butuh lahan hijau kurang banyak. Nah, alhamdulillah Pak PJ Gubernur ini sangat mendukung bagaimana semua lahan hijau yang kurang termanfaatkan seperti di kolong Becakayu kita manfaatkan dengan baik untuk menutupi kekurangan lahan hijau tadi. Dan bagaimana lahan tersebut tidak digunakan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Betul. Nanti adanya pemulung di situ, adanya gubuk-gubuk liar dan sebagainya. Betul. Sekarang kalau kita lewat sana kan enak, kita lihat sejuk, bersih, hijau, rapi. Tentunya pembenahan ini nggak bisa secara cepat, harus secara tahapan gitu kan. Nggak bisa instan ya Pak ya, karena ada proses mengedukasi masyarakat tuh sulit. Ini kan bukan milik pemerintah, harus untuk masyarakat ikut semua. Jadi gimana kita menciptakan suasana yang baik, yang asri, tapi masyarakat mengerti gitu, manfaatnya ngerti, dan dia harus bekerja juga sama, mengawasi. Betul. Kalau semua punya kewajiban yang sama, saya kira insya Allah ke depannya akan lebih baik lagi Jakarta Timur. Contohnya, sekarang kalau kita lihat kan data banjir udah berkurang jauh. Betul. Kenapa ya? Kita sadarkan masyarakatnya. Jangan buang sampah sembarangan, ikut membantu menjaga kelingkungan. Ya, hanya PPSU diandalkan. PPSU kan manusia, saya bilang punya keterbatasan. Kadang rumahnya aja nyuruh PPSU, kan repot kalau begitu saya bilang. Betul. Harus ada kesadaran ya. Atau dia nyapu di rumahnya dibuang ke saluran, kan kasih PPSU. Iya. Bagaimana dia menyiapkan tempat-tempat sampah di rumahnya dan dia menyiapkan untuk dibuang di pada tempatnya, tidak dibuang sembarangan. Baik, baik. Wah, luar biasa ya. Mudah-mudahan nih harapannya Pak Wali bisa tercapai ya Pak Wali, sehingga lebih banyak lagi perbaikan yang terjadi di wilayah Jakarta Timur nih. Nah, untuk Basis sendiri nih, targetnya apa untuk bisa kolaborasi yang lebih baik lagi? Tadi kan Pak Wali udah mengatakan harapannya seperti itu ya. Dari Basis bagaimana target-target ke depannya? Ya pasti kita harus terus mendapat dukungan dari Pak Wali nih, dari pemerintah kota Jakarta Timur, karena memang kita di bawah langsung binaan Pak Wali Kota gitu ya. Memang selama ini yang
ya mungkin 60% lah kita ini masih dari para ASN gitu. Jadi mudah-mudahan setelah ini warga tersosialisasi, para muzaki juga yang memang harus mengeluarkan zakatnya bisa di Basnas Bazis. Baik. Tetap selalu ada dukungan dari Bapak Wali Kota. Waduh, Masya Allah. Nah mungkin Mesya nih bisa terkait tadi yang dikatakan Bu Eka nih. Mesya mengajak pemirsa yang ada di rumah, sahabat Insight nih untuk yuk kita berzakat selesai Ramadan, zakat fitrahnya udah. Tadi tuh zakat yang penghasilan, zakat mal, infak, sodako, silakan untuk mengajak para generasi-generasi sekarang nih, anak muda khususnya, Mel. Iya, ini self reminder juga buat aku dan juga seluruh pemirsa yang ada di rumah. Jangan lupa untuk yang udah haulnya jatuh bulan Ramadan ini, jangan lupa dikeluarkan zakat malnya, dihitung berapa saldo yang tersisa setelah bayar ini, bayar itu segala macam. Terus jangan lupa juga bersedekah karena ini bulan yang penuh rahmat, 10 berapa kali lipat tuh? Berapa kali lipat rahmatnya ya, Masya Allah. Jadi berapapun bukan dari besarnya, bukan dari banyaknya, tapi berapapun yang kita mampu, itu pasti akan besar sekali pahalanya buat kita semua. Jadi mudah-mudahan pemirsa di rumah bisa menyalurkannya di badan yang tepat. Tersalurkan di Basnas Bazis ini ya, agar semuanya merasakan manfaatnya, khususnya Basnas Bazis di DKI Jakarta. Dan di sini ada yang lebih skupnya lagi adalah per wilayah, kali ini adalah wilayah Jakarta Timur. Baik, kalau gitu langsung aja saya menantang, saya men-challenge para sahabat yang ada di rumah langsung buat ikutan donasi bersama Bazis DKI Jakarta. Caranya mudah sekali dengan melalui QR Code yang ada di layar televisi Anda saat ini. Langsung aja scan dengan handphonenya dan kemudian yuk kita berikan donasi terbaik kepada masyarakat. Dan insya Allah ini karena bulan baik, bulan Ramadan, bukan hanya manfaatnya bagi mereka yang menerima, tapi sebenarnya ini feedback baliknya kepada kita. Asal satu niatnya ikhlas. Wah, ini yang penting ya. Baik, terima kasih banyak Pak Wali atas waktunya. Terima kasih. Ibu Eka terima kasih banyak. Mesya juga terima kasih banyak sudah hadir di sini. Semoga ini menjadi pahala kebaikan buat Bapak Ibu semua yang hadir di sini ya. Amin. Terima kasih. Sahabat Insight, terima kasih juga. Alhamdulillah sekarang kita sudah ada di penghujung acara dan kita tutup di program Insight Ramadan bersama Bazis di DKI Jakarta saat ini. Dan selain itu saya juga ingin menginformasikan nih sama teman-teman sahabat semua yang di rumah, setelah ini jangan kemana-mana karena kita ada kultum sambil menemani para sahabat di rumah menyiapkan menu berbuka puasa. Saya Intan Erlita mohon pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah menyaksikan acara ini dipersembahkan oleh